Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Aku doakan. Di video kedua aku mau ngebahas tentang persiapan lamaran aku dan berapa sih budget yang aku keluarin pas lagi acara lamaran aku kemarin. Oke, stay tune. Oke, persiapan pertama yang aku lakukan saat itu adalah meyakinkan diri aku sendiri. Karena saat kita akan dilamar seseorang, berarti disitulah kita akan menetapkan satu hati kita ke seseorang. Jadi nggak boleh main-main lagi. Fokus ke satu orang yang insya Allah akan menjadi jodoh kita. Kita berdoanya mah yang baik ya. Selanjutnya adalah mendiskusikan ke kedua orang tua aku dan Mas Riza. Jadi waktu aku udah siap dan yakin untuk dilamar dan Mas Rizanya juga udah siap, kita membawa pembahasan ini ke kedua orang tua masing-masing. Jadi tujuannya itu untuk menginformasikan bahwa ada niatan baik dari Mas Riza ke aku gitu. Selanjutnya adalah menentukan tanggal acara tersebut akan diadakan kapan. Nah, setelah tanggalnya kita tentuin, ternyata kita menemukan tanggal 29 Desember 2019. Nah, tanggal tersebut itu adalah tanggal yang bertepatan 1 hari setelah ulang tahun Mas Riza. Jadi waktu itu sempat ada kejutan kecil dari aku. Karena di hari ulang tahunnya dia, aku nggak nyiapin atau nggak ngucapin apa-apa. Terus aku surprise di hari lamaran tunangan aku. Terus ketika aku udah menentukan tanggal, aku menentukan siapa aja nanti yang akan hadir di acara lamaran aku dan dia. Nah, kenapa aku ngelis tamu yang akan hadir? Karena nanti ini penting saat acara berlangsung, kan biasanya kayak ada semacam sambutan gitu ya pas lagi acara itu. Jadi dari keluarga aku menyapa keluarganya dia, terus keluarganya dia juga menyapa keluarga aku dan disebutin gitu pas lagi acara gitu. Terus yang kedua, kenapa aku ngelis tamu itu karena nanti pengaruh ke pengeluaran budget aku. Nah, kemarin itu sebelum aku melaksanakan acara lamaran ini, aku tuh menyiapkan kayak semacam catatan gitu. Jadi aku bisa estimasi dari situ. Jadi segala sesuatu yang aku rencanakan biasanya aku tulis, apalagi kalau misal acaranya penting kayak acara lamaran tersebut gitu. Setelah aku melis tamu, yang selanjutnya adalah aku dan Mas Reza mengonsep acara lamaran kita berdua akan dibikin seperti apa acaranya gitu. Nah, kebetulan kemarin aku sama Mas Reza itu pengennya acaranya simple tapi tetap mengesankan di hati. Yang selanjutnya adalah aku menentukan tempatnya. Nah, waktu itu aku emang nggak di rumah, jadi aku milih di luar, kayak semacam rumah makan gitu di sekitar daerah Tangerang. Nah, waktu itu tempat yang aku pilih adalah lantai 2-nya juga kayaknya lebih intim, lebih tertutup dan nggak ada pengunjung yang bisa lewat di tempat itu. Jadi Mixme ini ownernya enak banget, baik banget, kerjasamanya juga baik, pelayanannya juga baik-baik banget. Mbak-mbak di sana juga sigap, gercep, aku suka. Selanjutnya adalah biaya makan aku di Mixme ini. Kalau misalkan kita udah belanja makanan seharga 1.200.000, maka tempat udah gratis. Jadi biaya makan yang aku keluarkan kemarin itu 1.429.000 rupiah. Dan selanjutnya yang kita persiapkan yaitu cincin lamaran. Nah, cincin lamaran ini Reza belinya di sini. Itu cincinnya yang kita pilih adalah cincin dari bahan palladium. Karena kan kalau misalkan cowok, setahu aku nggak boleh pakai cincin emas. Jadi kita milih yang aman aja. Kalau cowok tuh boleh kalau pakai palladium. Harganya juga murah sih di sini. Aku sih lebih rekomendasi kalian datang langsung, karena buat ngukur jarinya itu supaya pas. Karena pengalaman aku itu aku sama Mas Reza udah ngukur jari masing-masing. Di aku ternyata cincinnya agak sedikit kegedean, tapi
masih enak dipakai, masih bisa lah. Sedangkan di Mas Reza itu cincinnya ternyata kekecilan, jadi dia cuma bisa masuk di sebelah sininya aja, nggak bisa masuk ke sini. Nah, untuk ngakalinnya kemarin Mas Reza jadinya datang ke salah satu toko emas juga untuk memperlebar lingkaran dalamnya itu. Jadinya yang tadi cincin kita masing-masing tuh ada nama aku dan nama dia, ketika digedein cincinnya kan diketok-ketok gitu ya, otomatis nama di cincinnya dia hilang. Sayang sih menurut aku, dan itu ngeluarin biaya lagi. Terus yang selanjutnya adalah kita menyiapkan tempat untuk cincin. Nah, tempat cincinnya kayak gini. Jadi ini terlalu banyak bunga-bunga merah. Tadinya itu tempat cincin ini tuh aku request, aku pengen ada nuansa sedikit, ada nuansa bunga merah, tapi aku kurang detail kali ya ngasih infonya, dan ternyata bunga merahnya banyak banget. Aku pengennya paling bunga merah 2 apa 3 gitu buat mempermanis tampilan aja. Lumayan sih bagus, jadi itu kita bisa request model apa aja yang kita pengen. Kemarin tuh aku ditawarin model tema rustic, tema pantai, tema taman bunga, tema hutan, dan aku bingung karena semuanya tuh bagus. Dan gimana sih kalau cewek ngeliat bunga-bunga kayak gitu tuh suka galau gitu. Yang aku suka lagi adalah kita menyiapkan dekorasi. Dekorasi ini aku pakai jasanya Dekor Brotherhood. Itu mereka domisili deket juga di Tangerang, di Karawaci kalau nggak salah. Jadi sebelum aku pakai jasanya dia, aku sempet chattingan, terus aku survei langsung ke rumahnya yang punya jasa ini. Ternyata orangnya enak banget. Maksudnya buat komunikasi enak banget lah. Nah, aku pakai jasa dekorasi ini cuma habis harga aslinya kan 650. Cuma aku tuh request lagi, aku tuh agak ribet ya anaknya. Nah, alhasil aku nambah 100.000 karena aku request lumayan banyak. Dari dekor ini harga 650 ditambah 100 karena request, itu udah termasuk jasa bongkar pasang. Enaknya tuh gitu, murah kan. Terus cuma ditambah dengan biaya transportasinya dia dari tempat dia ke acara lamaran aku itu cuma 100.000. Jadi dekor ini tuh 750.000. Enggak, 850.000, maaf. Jadi dekornya tuh 850.000. Nah, selanjutnya setelah dekorasi, aku nyari jasa fotografer juga. Nah, ternyata yang punya jasa dekorasi itu dia juga kerjasama sama fotografer gitu loh. Jadi sekalian aja aku minta jasa fotografernya dia yang nyariin. Jasa fotografer yang aku pakai itu harganya 450.000. Itu udah semua foto dia yang ambil. Iyalah. Tapi aku nggak pakai video ya, karena kalau misalkan aku mau di videoin aku nambah 300. Jadi aku mikir kayaknya terlalu ngabisin duit. Tapi waktu itu aku nyesel sih nggak di videoin. Aku suka sih hasil fotonya dia. Kakaknya dia juga punya IG di sini. Ada beberapa foto aku juga yang diposting sama dia. Dan dia orangnya sabar banget, sigap banget, dan apa ya, komunikatif banget lah orangnya. Jadi beberapa hari sebelum hari H tuh aku request, "Kak, aku mau fotonya yang kayak gini gitu." Terus ya udah sabar aja gitu, pas lagi di hari acara juga dia langsung apal dong, aku pengennya yang gimana aja gaya fotonya gitu. Gitu. Nah, setelah menentukan yang tadi, selanjutnya aku mempersiapkan baju lamaran aku dan baju lamaran Mas Riza. Aku sama Mas Riza itu pakai baju bernuansa biru navy. Itu tuh permintaannya dari Mas Riza, dan ya udah aku nurutin aja, walaupun aku sebenarnya kepengen pakai baju warna pink. Namanya juga cewek ya. Jadi aku kemarin itu pakai baju ini, dress. Aku bukan pakai kebaya, jadi aku pengen pakai dress dari Kanisa Horinisa, desain dia sendiri, dan nama brandnya itu Putik. Aku ngeliat di IG-nya dia tuh lucu-lucu banget bajunya, jadi aku beli. Nah, aku ngambil yang model ini warna biru navy biar seragam sama Mas Riza. Pas lagi sebelum acara tuh aku sama dia hunting baju buat dia itu sekitar ada 5 baju, tapi kayaknya yang paling cocok sama warna navy-nya aku tuh yang ini, yang lengan pendek. Ya udah akhirnya dipakailah baju itu. Terus kemudian adalah sandal aku belinya di Diva Shoes. Sandal ini harganya murah.
cuma Rp90.000 dan bisa dipakai untuk ngantor juga bisa. Jadi nggak sekedar satu kali pakai pas lagi lamaran. Kayak baju itu kan kayaknya kalau pas baju lamaran ini kan dipakainya nggak bisa di semua acara ya, paling ke kondangan atau ya kayak gitulah pokoknya acara resmi kayaknya. Nah, yang selanjutnya adalah make up aku. Jadi waktu itu tuh aku nggak make up sendiri karena sadar diri lah, aku nggak terlalu pinter pakai make up. Jadi aku pakai jasanya Kak Rifa Ronita yang cantik jelita ini, aku suka banget. Kak Rifa ini juga menurut aku enak banget, kakaknya baik banget. Terus dia itu sabar juga sih, karena selama di make upin aku banyak nanya juga. Jadi Kak Rifa Ronita ini kenapa aku milih make upnya dia? Satu, karena dia deket dari tempat aku. Terus yang kedua adalah biaya make upnya dia juga nggak terlalu mahal-mahal banget, tapi simple dan bagus, dan kita juga bisa request. Aku ngeliat di IG-nya dia lucu-lucu sih, lucu-lucu, lagi-lagi lucu, bagus-bagus, maksudnya aku suka. Biaya make up aku tuh segini. Terus selanjutnya yang aku dan Mas Reza persiapkan adalah waktu itu tuh Mas Reza pengen punya frame sendiri, frame welcome yang kayak gini nih. Jadi yang frame kayak gitu tuh sebenarnya bukan bawaan dari tukang dekor. Jadi bawaan dari tukang dekor itu ditaruh di lantai 1. Jadi pas lagi di lantai 1 di depan tangga tuh ada tulisan selamat datang di acara lamarannya Wina dan Reza gitu. Ini itu Reza bikin sendiri, dia beli sendiri. Harganya segini. Dan dia juga beli kacanya dan dia juga ngeprint, jadi total harganya segini. Nah, selain frame yang dia buat, dia juga bikin inisial dong. Karena waktu itu sebelum acara lamaran aku tuh ngeliat ada inisial bagus nih di acara lamaran orang lain, dan pengen bentuk inisial yang ada di background belakangnya tuh kayak gitu. Cuma di dekor brotherhoodnya nggak bisa memenuhi itu, jadi Rezanya inisiatif sendiri dan dia bikin dong. Rajin banget sih, nggak tahu tuh orang kenapa. Itu dia beli kayunya di Shopee atau Tokopedia. Di Shopee kalau nggak salah harganya segini. Terus dia juga pilok sendiri harganya segini, jadi total harganya segini. Tapi rajin banget sih, terus dia juga bikinnya rapi, kayaknya dia cocok deh jadi tukang pertukangan. Tukang pertukangan, kayak gitulah. Ya, jadi persiapan-persiapan kayaknya cuma itu aja sih, apa lagi yang aku persiapkan ya? Aku cuma persiapkan, aku nginfoin beberapa temen deket aku yang bisa datang, karena di hari lamaran aku nggak mau shock sendirian, aku nggak mau grogi sendirian, aku harus ada temen yang nemenin aku gitu. Paling nggak anak muda lah, karena kan biasanya acara lamaran tuh kebanyakan orang tua ya yang hadir, jadi aku pengen ada teman-teman sahabat aku yang datang. Dan aku sangat berterima kasih banget sama teman sahabat the best aku, Isda, anak yang sangat pokoknya di acara itu tuh aku ngerasa bersalah banget, tapi merasa sangat berterima kasih banget sama dia, sahabat terbaik. Terus terima kasih juga sama keluarga aku yang support terhadap hubungan aku dan Mas Reza, memberikan restu yang baik. Gitulah. Kalau keluarga ya, kalau misalkan aku ngomongin tentang keluarga nggak bakal selesai di video, karena jasa mereka itu gede. Jasa mereka itu nggak bisa aku perhitungkan. Dan terima kasih untuk semua jasa-jasa yang aku pakai, mereka bekerja dengan baik dan memuaskan. Berterima kasih juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat yang datang, saudara juga. Terima kasih untuk Mas Reza yang udah serius dalam menjalani hubungan ini. Jadi guys, itu semua persiapan dan budget yang aku keluarkan selama lamaran. Total tuh ada segini. Semoga ini bisa ngebantu kalian ya yang mau mempersiapkan lamaran, atau paling nggak sebagai referensi lah. Dan aku ini acaranya di Kota Tangerang ya, jadi bisa berpatokan dari acara lamaran aku di tanggal 28 Desember 2019 itu harganya segini, dan jasa yang aku pakai ini semua. Nanti juga bakal aku tulis di description box di bawah supaya lebih jelasnya, nanti kalian bisa cek-cek sendiri. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Bye-bye. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Bye-bye.